Kita akan menunggu konferensi persnya akan seperti apa. Ini adalah suasana awak media yang berkumpul di sini untuk menyaksikan latihan. Ya kalau nggak optimistis nggak usah main bola lah. Kalau nggak yakin, kalau nggak percaya diri nggak usah main bola. Tidur di rumah, rebahan. Halo saudara-saudara. Jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, hari ini kita tidak bicara. Hari ini kita jalan-jalan saudara. Kita jalan-jalan ke Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk press cons. Kita mau ikut press cons pre-match sebelum pertandingan antara final Piala AFF U23 antara Indonesia dengan Vietnam. Sebentar lagi akan ada press con. Kita lihat, kita akan menengok, kita akan melihat bagaimana komentarnya Kim Sang-sik tentang perlawanan besok, bagaimana pula komentarnya Gerard Van den Boeck tentang pertandingan besok melawan Vietnam. Karena bagi Vietnam ini akan, kalau mereka menang saudara-saudara, itu akan menjadi gelar ketiga mereka secara beruntun. Sebelumnya mereka juara tahun 2022, kemudian 2023, dan Indonesia kalau menang ini akan menjadi gelar kedua setelah 2019. Dan ini menjadi pertandingan ulangan. Kalau saudara-saudara ingat 2023 kita bertemu di semifinal. Kalau waktu itu Indonesia kalah adu penalti, Indonesia asuhan Sintayong. Sekarang pelatihnya berbeda, tentu cara mainnya berbeda, tentu hasilnya juga ya nggak tahu apakah hasilnya akan sama atau tidak seperti apa saudara-saudara. Nanti kita akan melihat pernyataan dari kedua pelatih itu akan seperti apa. Ini sayangnya kayak saya tertahan nih saudara-saudara, sebelum menuju ke stadion ini sudah di luar nih, tapi hujan deras lagi. Lumayan lah, terpaksa berhenti dulu. Dan ya kita lihat saja nanti seperti apa, karena memang Vietnam ini cukup percaya diri saudara-saudara. Mereka cukup percaya diri, mereka sangat ambisius untuk menjadi tim pertama yang meraih 3 gelar Piala AFF U23. Sementara Indonesia juga tak kalah percaya diri karena sudah pasti bermain di depan pendukung sendiri. Kemudian cukup diunggulkan lah, walaupun kita tahu sendiri Indonesia lolos ke final setelah menjalani pertandingan adu penalti melawan Thailand saudara. Ya kita lihat saja saudara, kita lihat saja nanti. Saudara-saudara, sekarang kita sudah ada di dalam press con. Kita akan menunggu konferensi persnya akan seperti apa dari pelatih Vietnam Kim Sang-sik. Ini yang pertama adalah pelatih dari Vietnam dulu, Kim Sang-sik. Kemudian nanti setelah ini ya setengah jam kalau lancar. Kalau molor ya nggak tahu. Itu nanti adalah Gerard Van den Boeck. Ya ini suasana seperti ini, banyak media di sini, banyak kursi kosong juga sih ini, karena ya begini saudara-saudara ya. Kita lihat aja ya nanti ya setelah ini ya. Make sure whether Arkan, Tony, and Jens are available to play tomorrow. I hope so. I don't know. They are at this moment. It looks good, but especially with Arkan, I will really take care of, because I think it's a young player, and I think it's more important that he's fit, also in the future, than to play this game. And I know that's an important game, but I also always look to the health of the player. And I think if he need longer time, I give him longer time. Also when we lose the game, because I think the first thing is that we look about players, and I think that's my job. You know, I want to play, I want to win, but not overall.
konferensi pers jelang pertandingan melawan Indonesia, saudara-saudara, pelatih Vietnam Kim Sang-sik dan pemain nomor 14 Nguyen Ly, pemain dari keturunan Rusia, saudara-saudara, mengatakan bahwa ya mereka cukup percaya diri, cukup optimistis bisa mengalahkan Indonesia dalam pertandingan final yang akan berlangsung besok, saudara-saudara, hari Selasa malam. Mereka meyakini bahwa mereka siap dan mereka ingin sekali mencetak sejarah sebagai tim pertama yang menjuarai Piala AFF U23 tiga edisi secara beruntun, dan itu ditunjukkan dengan persiapan yang serius. Mereka mengaku mempelajari dengan seksama permainan Indonesia seperti apa, dan mereka juga mengakui bahwa ya kualitas Indonesia mereka sudah membandingkannya Indonesia di bawah asuhan Gerard van den Berg dengan Indonesia ketika berada dalam kendali Sinteyong, karena terlihat sekali ada beberapa perbedaan dalam gaya main yang ditunjukkan oleh Indonesia yang tempo hari dengan Indonesia yang sekarang, dan mereka tidak terlalu khawatir dengan kemungkinan faktor mental, karena diyakini akan ada ribuan supporter Indonesia yang akan memadati Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk memberikan tekanan kepada pemain-pemain Vietnam, saudara-saudara. Dan itu memang ditekankan sekali oleh Kim Sang-sik dalam pertandingan nanti. Mereka sudah siap, mereka belajar dari mengevaluasi hasil pertandingan yang dijalani Vietnam sejak pertandingan pertama, kemudian pertandingan kedua, dan pertandingan semifinal. Mereka merasa bahwa kualitas turnamen sangat bagus, dan ya mereka sangat percaya diri. Mereka yakin akan bisa mengalahkan Indonesia, apakah selama 90 menit, 120 menit, atau melalui babak adu penalti, saudara-saudara. Sementara dalam sesi konferensi pers yang diselenggarakan setelah Kim Sang-sik berbicara kepada media, saudara-saudara, pelatih tim nasional Indonesia Gerard van den Berg tidak menjanjikan Indonesia akan bisa menang 90 menit, tidak akan, tetapi dia akan berusaha untuk memenangkan pertandingan selama 90 menit. Beda, saudara-saudara, dan ya sama seperti Kim Sang-sik, baik Gerard van den Berg maupun pemain tim nasional Indonesia U23 yang ikut dalam konferensi pers itu, si Ahmad Maulana Syarif, itu juga terlihat sangat percaya diri, sangat optimistis. Ya kalau nggak optimistis nggak usah main bola lah. Kalau nggak yakin, kalau nggak percaya diri nggak usah main bola, tidur di rumah, rebahan. Dan mereka terlihat cukup yakin, cukup percaya diri akan bisa memenangkan pertandingan, karena ya ini mereka mengincar gelar, dan kita tahu lah sepak bola Indonesia ini satu-satunya yang ditunggu ya hanya gelar. Kita sudah lama sekali nggak pernah ya nggak lama sih ya, pokoknya sering sekali kalah di pertandingan final, baik di level senior maupun junior, dan ini mereka akan berusaha untuk memenangkan pertandingan. Gerard van den Berg juga mengatakan dia nggak peduli dengan apa kata orang, dia nggak peduli dengan apa orang-orang yang tidak senang dengan dia, yang penting keluarganya senang, itu aja. betul sekali coach, betul sekali coach, dan dia akan berusaha untuk memenangkan pertandingan. Dia tahu bahwa Vietnam adalah tim yang bagus. Mereka sudah tim kepelatihan Indonesia sudah mempelajari dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Mereka sudah melihat kualitas permainan Vietnam. Mereka sudah mengidentifikasi siapa-siapa saja pemain yang layak diwaspadai. Mereka juga melihat Vietnam sebagai tim yang memang tidak bisa dipandang sebelah mata, tidak bisa diremehkan, dan mereka akan berusaha untuk memenangkan pertandingan. Walaupun Gerard van den Berg juga mengatakan bahwa dia nggak bisa memastikan apakah si Arkan Fikri itu akan bisa bermain, akan bisa tampil nanti di pertandingan final. Tidak, dia harapan dia Arkan Fikri bisa bermain, tetapi dia nggak tahu juga karena kondisinya masih cedera, masih tidak terlalu, ya pokoknya kondisinya nggak fit lah, nggak 100%, dan dia terlalu beresiko juga kalau memainkan Arkan Fikri di pertandingan nanti. Walaupun dalam hati kecil dia, dan dia mengatakan ingin bermain, tetapi dia juga mengatakan bahwa
pemain-pemain Indonesia akan bermain kolektif, jadi dia nggak peduli apakah striker itu bisa mencetak gol atau tidak. Yang penting kolektivitas, dia juga menyiapkan pemain-pemain lain untuk mencetak gol ke gawang Vietnam. Intinya adalah ya percaya diri lah, cukup yakin, cukup memiliki keyakinan dan ingin mempersembahkan kemenangan, ingin mempersembahkan gelar juara Piala AFF U23 kepada supporter saudara-saudara. Ini adalah suasana awak media yang berkumpul di sini untuk menyaksikan latihan bebas, latihan persiapan tim nasional Indonesia U23 sebelum pertandingan final. Tadi Vietnam sudah sore di lapangan A komplek GBK. Ini sekarang tim nasional Indonesia U23 yang giliran berlatih di Stadion Madia, saudara-saudara. Thở được 1 phút thì cứ bấm 1 phút. Seperti yang sudah selalu saya katakan, saudara-saudara, untuk bisa mengalahkan Vietnam, untuk bisa mengatasi Vietnam itu kuncinya Indonesia harus mematikan pemain sayap mereka. Karena Vietnam bermain dengan 3-5-2 atau 3-4-3 dan itu mereka punya 2 wingback yang berbahaya didukung oleh 2 striker sayap yang berbahaya. Itu harus dimatikan sejak dini karena crossing mereka bagus. Walaupun sekali lagi ya, walaupun dibandingkan Indonesia, Vietnam itu tidak teruji karena dia hanya menghadapi lawan-lawan yang secara kualitas itu berada di bawah dia. Hanya Filipina yang terlihat bagus, itu saja. Sementara Indonesia, kita sudah tahu Indonesia mencapai final melewati lawan-lawan yang cukup bagus seperti Filipina, kemudian Malaysia, kemudian yang terakhir adalah Thailand. Dan tetapi ini bukan menjadi sebuah sebuah alasan untuk meremehkan Vietnam, karena Vietnam tetap tim yang sangat bagus, tim yang tidak bisa diremehkan. Mereka punya dan kalau melihat postur pemain Vietnam itu sebenarnya cukup bagus, posturnya bagus-bagus. Saya melihat sendiri dari dekat dan mereka posturnya tinggi-tinggi dan memang ya didikan Korea Selatan lah, karena pelatih mereka juga dari Korea Selatan yang cukup disiplin. Dan ya ini akan hati-hati, nggak boleh Indonesia nggak boleh melakukan kesalahan sendiri, tidak boleh blunder, harus fokus 90 menit dan jangan bermain keras, jangan melayani. Kalaupun nanti pada akhirnya Vietnam akan bermain keras, jangan terpancing, karena kalau Anda terpancing itu justru bahaya. Justru itu yang diinginkan oleh Vietnam, justru itu akan berbahaya kepada Indonesia, bisa saja pemain cedera. Dan jangan lupa ini nanti masih ada kualifikasi Piala Asia U23 bulan September, awal September, saudara-saudara, dan itu jauh lebih penting, jauh lebih krusial untuk dimenangkan karena Indonesia akan berhadapan dengan Korea Selatan di fase itu, saudara-saudara. Makan dulu, saudara-saudara, makan. Saudara, itu tadi jalan-jalan kita bersama dengan tim nasional Indonesia, jalan-jalan kita di sesi konferensi pers tim nasional Indonesia U23 dan Vietnam U23 yang akan menghadapi final. Dan kita juga sempat menyaksikan, sempat menengok latihan resmi tim nasional U23 Garuda Muda di Stadion di Stadion Madia, komplek Gelora Bung Karno, Jakarta. Dan besok kita akan tentu saja kalau kita sudah ada di sini ya pasti kita akan menyaksikan pertandingan final. Kalau kita
beruntung ya kita bisa melihat Indonesia mengangkat piala. Kalau enggak ya enggak apa-apa lah. Biasa aja ini mah piala tinggi level kecamatan, nggak usah terlalu dibesar-besarkan juga. Kalaupun juara nanti juga nggak usah terlalu berlebihan euforianya, karena nanti masih ada turnamen yang jauh lebih penting untuk diikuti, jauh lebih penting untuk dimenangkan. Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini, saudara-saudara. Jalan-jalan kita kali ini, kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah, tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja. Skip, jangan ditonton, tetapi jangan nyampah. Jangan membuat komentar-komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Santai aja, ini hanya bola, kita cari teman, bukan cari musuh. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudara. Oke? Sampai bertemu lagi di edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan jalan-jalan di tempat lainnya. Oke, sampai bertemu lagi dan salam olahraga dan merdeka.